Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Purnama dengan NIM F10812410044, mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan peta konsep yang berjudul Syarat dan Tanggung Jawab Guru Profesional yang Tersertifikasi, yang merupakan salah satu tugas mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Bapak Rio Pranata, SPD MPD. Nah, baik, kita yang pertama akan masuk kepada syarat untuk menjadi guru profesional yang tersertifikasi. Seperti pada peta konsep yang saya buat, langkah pertama yaitu kuliah S1, di mana kuliah S1 ini bertujuan untuk mendapatkan ilmu dan untuk mendapatkan ijazah S1. Selain itu, gelar yang kita miliki harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PD-Dikti. Nah, gelar yang kita miliki itu juga harus relevan atau sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih. Nah, selain itu, kita juga memiliki batas minimal IPK, yaitu 3,00. Maka, jika di bawah 3,00, kita tidak akan bisa mendaftar PPG, di mana PPG ini adalah syarat selanjutnya dari kuliah S1 yang tertera pada peta konsep yang saya buat. Jadi, kita harus memiliki minimal IPK 3,0 untuk bisa mendaftar PPG. Nah, syarat selanjutnya yaitu mengikuti program profesi guru atau PPG, yang dimana PPG terbagi menjadi dua bagian, yaitu PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Kita akan masuk pada PPG prajabatan. Nah, tentunya untuk mengikuti program pendidikan profesi guru prajabatan, ini memiliki syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak terdaftar sebagai kepala sekolah atau guru pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Yang ketiga, berusia paling tinggi atau maksimal 32 tahun pada tanggal 31 Desember pada tahun mendaftar. Kemudian, syarat yang keempat, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PD-Dikti, atau terdata pada basis unit data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Nah, untuk syarat yang kelima, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah 3,00. Kemudian syarat yang keenam, memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang diserahkan pada saat lapor diri. Kemudian syarat yang ketujuh, memiliki surat keterangan berkelakuan baik yang diserahkan pada saat lapor diri. Kemudian syarat yang kedelapan, memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau NABZA, yang diserahkan juga pada saat lapor diri. Kemudian syarat yang kesembilan, menandatangani fakta integritas. Kemudian syarat yang ke-10 yaitu mengikuti semua tahapan seleksi. Nah, untuk syaratnya itulah tadi. Kemudian untuk biaya PPG prajabatan ini tergantung pada instansinya, bisa berupa 16 juta ataupun 17 juta. Dan uang yang akan dikeluarkan adalah biaya pendaftaran sebesar 200.000 dan biaya sehari-hari yang ditanggung masing-masing secara pribadi pada saat mendaftar. Nah, itulah tadi syarat untuk mendaftar PPG prajabatan. Kemudian kita akan masuk kepada PPG dalam jabatan, yang dimana syarat untuk mengikutinya adalah yang pertama, terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemudian belum memiliki sertifikat pendidik. Syarat berikutnya yaitu aktif mengajar pada tahun berikutnya dan pada tahun saat ini, atau aktif mengajar pada tahun ajaran 2023 atau 2024 bagi yang mendaftar pada tahun 2024. Kemudian memiliki IPK minimal 3,00. Selain itu, syarat berikutnya yaitu bebas NABZA, SK BNN atau yang berwenang,
ini harus resmi. Kemudian syaratnya yaitu sehat jasmani. Nah, surat ini juga harus dikeluarkan dari dokter, rumah sakit, ataupun puskesmas yang tentunya berwenang. Selain itu, peserta juga perlu menyiapkan dokumen-dokumen seperti fakta integritas, biodata mahasiswa sesuai format PD Dikti, scan ijazah S1 atau D4 yang dilegalisir, kemudian scan transkrip nilai S1 atau D4, kemudian scan kartu identitas KTP. Nah, selain itu, scan juga surat keterangan sehat, scan surat bebas nafsa, scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Kemudian yang terakhir, scan NPWP bagi yang memiliki. Nah, itulah syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, jika mengikuti PPG tadi, entah itu dalam jabatan atau prajabatan, setelah lulus, peserta akan mendapatkan berbagai manfaat seperti gelar pendidik, sertifikat pendidik, pengakuan sebagai guru profesional, kemudian nomor registrasi guru NRG, kemudian tunjangan sertifikasi, serta peluang mengikuti seleksi CPNS untuk formasi guru. Nah, gelar pendidik yang diperoleh setelah lulus PPG adalah gelar yang ditulis di belakang nama dengan mencantumkan huruf PD titik dan diikuti dengan inisial gelar sarjana atau sarjana terapan. Nah, sertifikat pendidik akan diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK penyelenggara PPG. Guru-guru yang telah lulus akan mendapatkan nomor registrasi guru atau NRG secara otomatis. Nah, banyak sekali bukan manfaat dari mengikuti PPG ini. Jadi, kita sebagai tenaga pendidik harus mengikuti PPG untuk meningkatkan keprofesionalan diri kita sendiri. Seperti yang tertera pada peta konsep, setelah mengikuti program pendidikan profesi guru, guru akan otomatis tersertifikasi. Nah, untuk langkah selanjutnya ini ada PNS atau P3K. Di mana untuk mengikuti kedua program ini tentunya juga memiliki syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita akan masuk pada PNS atau Pegawai Negeri Sipil. Untuk PNS sendiri, syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar, yaitu yang pertama harus merupakan warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat mendaftar. Beberapa posisi khusus seperti dosen dan dokter spesialis dapat memiliki batas usia maksimal hingga 40 tahun. Nah, kemudian pendidikan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dilamar. Misalnya lulusan D3, S1, atau S2 dari perguruan tinggi terakreditasi. Nah, syarat berikutnya yaitu IPK minimum. Nah, IPK minimum ini harus sesuai dengan ketentuan profesi yang dilamar. Biasanya IPK minimum adalah 2,75 atau 3,00 dari skala 4,00. Setelah mengetahui syaratnya tadi, ada beberapa dokumen pendukung yang harus disiapkan, seperti ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir. Kemudian kartu tanda penduduk, surat lamaran yang ditujukan kepada instansi yang dilamar, pas foto terbaru dengan ukuran dan format sesuai dengan ketentuan, surat pernyataan yang menunjukkan tidak pernah dihukum penjara, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS atau polisi atau Polri, tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, berikutnya surat pernyataan sehat jasmani dan rohani. Peserta harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari dokter. Kemudian bebas narkoba, tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba. Kemudian tidak sedang menjalani pendidikan formal,
Peserta yang sedang menjalani pendidikan formal tidak dapat mengikuti seleksi CPNS kecuali jika mendapatkan izin tertulis dari instansi terkait. Kemudian, tidak memiliki catatan kriminal. Peserta harus memiliki surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang menunjukkan tidak memiliki catatan kriminal. Kemudian, persyaratan khusus. Setiap instansi atau formasi yang mungkin memiliki persyaratan khusus lainnya, seperti sertifikasi tertentu atau pengalaman kerja di bidang terkait. Nah, itulah dokumen pendukung yang harus disiapkan untuk melamar posisi CPNS. Nah, setelah CPNS kita akan masuk kepada P3K. Tentunya juga ada persyaratan yang harus dipenuhi, seperti pas foto. Nah, dokumen ini berupa scan pas foto harus berlatar belakang warna merah dengan ukuran maksimal 200 KB dan bertipe file JPEG atau JPG. Namun hal ini tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan kembali. Kemudian ada swafoto atau selfie yang juga biasanya berukuran maksimal 200 KB dan bertipe file JPEG atau JPG. Kemudian yang harus disiapkan itu juga kartu keluarga atau KK. Kemudian kartu tanda penduduk, ijazah dan sterdik atau STR. Dokumen ini berupa scan ijazah dan sertifikat pendidik atau surat tanda registrasi dengan ukuran maksimal 800 KB dan bertipe file PDF. Namun kembali lagi, ini harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, selain itu juga harus menyiapkan transkrip nilai, kemudian surat penugasan guru. Nah, dokumen ini berupa scan surat penugasan guru untuk THK 2 dengan ukuran maksimal 500 KB dan bertipe file PDF. Kembali lagi, ini harus sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Kemudian surat lamaran, di mana dokumen ini berisi keterangan data diri pelamar dan pernyataan lamaran untuk mendaftar sebagai P3K yang disertai materai. Nah, kemudian surat keterangan kerja. Dokumen ini berisi keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan pegawai dari suatu instansi atau lembaga yang disertai dengan tanda tangan dan cap stempel basah. Kemudian yang terakhir, surat pernyataan data diri pelamar, di mana dokumen ini berisi informasi pernyataan data diri pelamar yang menunjukkan telah memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai P3K yang disertai dengan materai. Nah, itulah syarat yang berupa berkas yang harus dipenuhi untuk mendaftar program P3K. Nah, setelah lolos tahap sebelumnya, otomatis seorang guru sudah tersertifikasi dan menjadi guru profesional. Nah, setelah kita menjadi seorang guru yang profesional dan tersertifikasi, tentunya ada kompetensi yang harus kita kuasai, di mana untuk guru memiliki 4 kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi pedagogis, di mana kompetensi pedagogis adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan atau skill yang berkaitan dengan interaksi pembelajaran antara guru dan peserta didik di dalam kelas. Kompetensi pedagogis ini meliputi kemampuan guru dalam menjelaskan materi, melaksanakan metode pembelajaran, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengelola kelas, dan melakukan evaluasi. Kemudian kompetensi kepribadian, di mana kompetensi kepribadian adalah seperangkat kemampuan dan karakteristik personal yang mencerminkan realitas sikap dan perilaku guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi kepribadian ini melahirkan ciri-ciri guru yaitu sabar, tenang, bertanggung jawab, demokratis, ikhlas, cerdas, menghormati orang lain, stabil, ramah, tegas, berani, kreatif, inisiatif, dan lain sebagainya. Kemudian kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan yang terkait dengan hubungan atau interaksi dengan orang lain. Artinya, guru harus dituntut memiliki keterampilan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan problem masyarakat. Dalam realitas masyarakat, guru masih menjadi sosok elit
masyarakat yang dianggap memiliki otoritas moral yang cukup besar. Salah satu konsekuensi agar peran itu tetap melekat dalam diri guru adalah guru harus memiliki kemampuan berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan terhadap penguasaan materi pelajaran secara mendalam, utuh, dan komprehensif. Guru yang memiliki kompetensi profesional tidak cukup hanya memiliki penguasaan materi secara formal, tetapi juga harus memiliki kemampuan terhadap materi ilmu lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan mata pelajaran tertentu. Misalnya, guru fikih yang mengajar pokok bahasan nikah tidak cukup hanya menguasai materi yang berkaitan dengan normalitas atau normativitas fikih, melainkan juga harus menguasai dan memahami materi nikah yang berkaitan dengan perkembangan penduduk. Konsekuensinya, guru tersebut harus menguasai materi yang berkaitan dengan kependudukan. Guru tafsir yang mengajar pokok bahasan kerusakan di muka bumi tidak cukup hanya menjelaskan terminologi kerusakan secara normatif, tetapi kerusakan harus dilihat dari aspek sosiologis, psikologis, geografis, dan kultural. Guru akan mampu menjelaskan materi itu jika menguasai materi sosiologi atau antropologi. Nah, itulah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, untuk tanggung jawabnya sendiri, guru memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Secara singkat, guru memiliki tanggung jawab yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi peserta didik, serta mengevaluasi. Nah, itulah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Dengan memenuhi tanggung jawab tersebut, diharapkan guru dapat mengubah pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Nah, berikutnya hak dan kewajiban seorang guru, di mana guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kemudian mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Kemudian memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kemudian memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjaga kelancaran tugas keprofesionalan, kemudian memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas, kemudian memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, kemudian memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, serta memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dan atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Nah, kemudian guru memiliki beberapa kewajiban, yaitu yang pertama merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, serta status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Kemudian yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, seorang guru akan tetap dapat eksis di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, setelah mengetahui
langkah-langkah atau syarat serta tanggung jawab guru profesional yang tersertifikasi. Diharapkan kita semua termotivasi untuk menjadi guru profesional. Bersama-sama kita bisa mewujudkan generasi emas bangsa. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Dinda Purnama, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.